Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhiruddin Hutasuhud, NIM 4191121020, kelas Pendidikan Fisika D 2019, Universitas Negeri Medan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah fisika kuantum mengenai materi teori atom Bohr. Jadi, di sini sebelum saya menjelaskan mengenai materi teori atom Bohr, saya akan menjelaskan sejarah dari teori atom Bohr itu sendiri. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengikuti jejak Einstein menerapkan teori kuantum untuk menerangkan hasil studinya mengenai spektrum atom hidrogen. Bohr mengemukakan teori baru mengenai struktur dan sifat-sifat atom. Teori atom Bohr ini pada prinsipnya menggabungkan antara teori kuantum Planck dan teori atom dari Ernest Rutherford yang dikemukakan pada tahun 1911. Bohr mengemukakan bahwa apabila elektron dalam orbit atom menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika elektron itu memancarkan suatu kuantum energi, elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom. Jadi, inti yang dikemukakan oleh dari si Niels Bohr ini adalah apabila elektron dalam orbit atom menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika elektron itu memancarkan suatu kuantum energi, elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atomnya. Setelah saya menjelaskan sejarah dari teori atom Bohr, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi dari teori atom Bohr itu sendiri. Dalam elektron, terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran atau menyerap energi. Lintasan itu, yang juga disebut dengan kulit atom, adalah orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Setiap lintasan ditandai dengan satu bilangan bulat yang disebut bilangan kuantum utama atau yang disimbolkan dengan N. Mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, dan seterusnya. Lintasan pertama dengan N sama dengan 1 dinamai kulit K dan seterusnya. Dan seterusnya itu contohnya untuk N sama dengan 2 berarti dinamai pada kulit L. Untuk N sama dengan 3 dinamai dengan kulit M. Jadi, semakin besar harga N atau makin jauh dari inti, makin besar energi elektron yang mengorbit pada kulit itu. Jadi, tingkat energi kulit L lebih besar daripada kulit K. Tingkat energi kulit M lebih besar daripada kulit L, dan seterusnya. Kulit yang ditempati elektron, apakah kulit K, L, M, atau yang lainnya, bergantung pada energi elektron itu sendiri. Selanjutnya, elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan atau lintasan yang ada, dan tidak boleh berada di antara dua lintasan. Lintasan yang akan ditempati oleh elektron bergantung pada energinya. Pada keadaan normal, atau tanpa dipengaruhi oleh pengaruh luar, elektron menempati tingkat energi terendah. Keadaan seperti ini disebut tingkat dasar atau ground state. Apabila suatu atom mendapatkan energi dari luar, misalnya dipanaskan atau disinari, maka elektron akan menyerap energi yang sesuai sehingga berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, di sini atom tersebut mendapatkan pengaruh dari luar, sehingga inilah yang menyebabkan mendorong atom tersebut berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan ini disebut dengan keadaan yang
eksitasi atau excited state. Kemudian, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain disertai pemancaran atau penyerapan sejumlah tertentu energi. Perpindahan elektron ke kulit yang lebih dalam akan disertai penyerapan energi. Sebaliknya, perpindahan elektron ke kulit lebih dalam akan disertai pelepasan energi. Jadi, syarat elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain yaitu harus disertai dengan pemancaran atau penyerapan sejumlah energi tertentu. Untuk perpindahan elektron dari energi tingkat tinggi ke tingkat rendah harus disertai dengan pemancaran energi. Dan untuk perpindahan elektron dari tingkat rendah ke tingkat tinggi harus disertai dengan penyerapan energi. Kemudian, selanjutnya adalah mengenai kelebihan dari teori atom Bohr. Kelebihan yang pertama adalah keberhasilan teori atom Bohr ini terletak pada kemampuannya untuk meramalkan garis-garis dalam spektrum atom hidrogen. Kemudian, untuk kelebihan yang kedua, salah satunya adalah pada penemuannya, yaitu sekumpulan garis halus, terutama jika atom-atom yang dieksitasikan diletakkan pada medan magnet. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai kekurangan dari teori atom Bohr. Kekurangan teori atom Bohr yang pertama adalah struktur garis halus yang dijelaskan melalui modifikasi teori Bohr. Tetapi, teori ini tidak pernah berhasil memberikan spektrum selain atom hidrogen. Kemudian, kekurangan teori atom Bohr yang kedua belum mampu menjelaskan adanya struktur halus atau fine structure pada spektrum, yaitu dua atau lebih garis yang sangat berdekatan. Kemudian, kekurangan teori atom Bohr yang ketiga yaitu belum dapat menerangkan spektrum atom kompleks. Kemudian, kekurangan teori atom Bohr yang keempat, intensitas relatif dari tiap garis spektrum emisi. Kemudian yang terakhir, kekurangan teori atom Bohr ataupun yang kelima adalah efek Zeeman, yaitu terpecahnya garis spektrum bila atom berada dalam medan magnet. Kemudian mengenai kesimpulan dari teori atom Niels Bohr. Kesimpulan yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Kemudian, kesimpulan yang kedua adalah elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Lalu, kesimpulan yang ketiga adalah perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah disertai pemancaran energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi disertai penyerapan energi. Dan kesimpulan yang terakhir mengenai teori atom Bohr adalah elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan saya berterima kasih juga sudah menonton video ini. Cukup sekian hasil penjelasan saya mengenai teori atom Bohr pada mata kuliah fisika kuantum. Bagi yang menonton video ini, semoga bermanfaat ke depannya dan dapat memudahkan dalam mempelajari teori atom Bohr. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahiruddin Hutasud undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.